Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman yang semoga Gusti Allah senantiasa memberikan maghfirahnya, memberikan bidadahnya kepada kita semua. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Tanfidiyah karena berkat mereka semua acara kita ini boleh tercipta dengan lancar dan tiada kendala. Yang keduanya saya mengucapkan selamat menempuh ujian kepada teman-teman yang sekarang ini lagi ujian tengah semester, insya Allah. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Dan kami juga mohon maaf kalau ternyata dalam acara kegiatan BJNU ini menyita waktunya dengan semua. Kemarin itu kita sudah berbicara tentang iman seorang yang taklid. Yang kedua, kita berbicara tentang awal-awal kewajiban bagi seorang mukallaf. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana syahadah itu diucapkan, tingkat-tingkatan golongan-golongan orang-orang yang mengucapkan syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma anutku, dan adapun bermula anutku mengucap bila ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah, mujarradan anit tasdiq, yang mana ucapan la ilaha illallah itu, syahadah itu hanya untuk sekedar formalitas saja. Dia ini karena faktor lain saja dia bersyahadah, bukan karena dia mengimani adanya Allah SWT. Fa innama, maka sesungguhnya ucapan syahadah tersebut iku yanfa, dia bermanfaat fit dunya, di dalam dunia, malam tatla'u alal kufrihi bi alamatin, selagi seorang itu tidak menampakkan kekafirannya bi alamatin, kelawan tanda-tanda kekafiran itu, kasujudi li sonamin, seperti orang yang sujud kepada patung, kepada berhala. Ngapunten Mas Yuda. Ngapunten Mas Yuda. Ya. Niki yang mana Mas? Baris keberapa? Yang atas Mas, atas sedikit. Terus. Nah ini udah sih tadi. Tadi itu. Yang mana Mas? Baris keberapa? Nah ini baris ke bawah lagi, 2 baris lagi dari situ. 1, 2 lah itu ama anutku tuh. Ya. Ayo. Nah. Oke. Gimana Mas? Wa illa, dan kalau tidak, kalau seseorang itu masih menampakkan kekafiran dia, jarot alaihi, maka berlaku atas orang tersebut opo ahkamu kufri, hukum-hukum kekafiran. Dia masih dihukumi kafir. Jadi orang-orang yang bersyahadat itu bukan mantap karena beriman kepada Allah, bukan mantap karena meyakini, mengilmui syahadat itu, melainkan untuk nikah misalkan dengan orang Islam, atau untuk agar dia tidak terbebas dari jizyah misalkan kalau zaman dulu. Maka orang itu di dunia dihukumi sebagai muslim. Kalau seandainya dia tidak menampakkan kekafiran. Seperti siapa? Seperti tokoh munafik di Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul.
Dia dohirnya nerima Islam, dia syahadat. Bahkan sampai pas ketika dia mau wafat, itu dia minta jubahnya Nabi. Karena saking sayangnya sama Nabi. Tapi ada kemunafikan dalam hatinya. Sebetulnya dia tidak percaya, tapi karena Islam itu kuat saat itu, sudahlah kita menampakkan keislaman saja. Kalau zaman dulu itu, yang belajar Turki Tarihi ya, sejarah Turki itu, zaman Utsmani, di Balkan tuh ada pengikut agama Bogomil namanya. Agama dulu, agama kayak versi ya agama tradisional gitu. Konon katanya kebanyakan pengikut agama ini dia itu masuk Islam, meninggalkan agama Islam itu karena dia menghindari jizyah, pajak yang dibebankan Khalifah Utsmani ataupun sistem militer pada saat itu kepada orang-orang yang bukan Islam. Nah, orang yang seperti itu, dia itu di dunia saja Muslim. Kalau dia tidak menampakkan kekafiran, kalau seandainya orang itu syahadat cuma mengucap, tapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah dengan terang-terangan, seperti sujud pada berhala, dia syahadat kok masih nyembah salib, kok masih nyembah Buddha, kok masih mengimani konsep Hindu misalkan, maka dia kafir. Tapi kalau seandainya dia itu tidak tampak kekafiran di dalam dirinya yang berupa dengan keakidahnya yang serius misalkan, maka dia dihukumi Islam di dunia. Wa amma mujarradut tasdiq fa illam yak wa amma, dan adapun utawi mujarradut tasdiq, orang-orang yang membenarkan saja, fa illam takun, kalau seandainya mujarradut tasdiq itu bukan karena tarkan nutki bidah, bukan karena, kalau seandainya kejadian itu bukan karena meninggalkan syahadat, itu bukan dikarenakan fa illam yakun tarkunutki bidzalika. Kalau seandainya opo tarkunutki, meninggalkan syahadat bidzalika kelawan mujarradut tasdik, iku anil abahin, karena dia itu ibaatin, karena dia itu wegah, karena dia itu enggan. Ba'da mutathanibati fahuwa nafi fil akhirah faqat. Maka kegiatan yang seperti itu dia bermanfaat dalam akhirat. Kalau seandainya ada orang yang dia itu percaya, dalam hatinya percaya sama Allah dan semisalnya, dengan apa yang kita yakini sebagai percaya, sebagai keyakinan i'tiqad, dia itu percaya. Tapi kemudian dia nggak mau bersyahadat. Ini orang yang dihukumi kafir loh ya, dulunya yang kafir asli, kemudian dia itu bersyahadat. Bukan setiap orang-orang yang terlahir dari pasangan Muslim sama kawan syahadat. Enggak. Kemudian dia nggak mau syahadah setelah dituntut. Kamu baca syahadah lah. Kamu itu keyakinannya sama seperti orang Islam. Apa yang kamu imani itu sama seperti orang Islam. Syariat kamu itu sama seperti orang Islam. Ya kamu baca syahadah lah supaya menyatakan diri sebagai pemeluk Islam. Wahwa, dan bermula kegiatan orang tersebut, keengganan dia untuk membaca syahadah bersama kemampuannya adalah bermanfaat di akhirat saja. Di dunia ya dia tetap dihukumi kafir. Ini bahasan fikih ya sebetulnya, bukan bahasan akidah. Tapi karena bahasan fikih ini terkait dengan orang-orang mukallaf, orang-orang yang pembelajaran dan pembahasan akidah, maka dia ditulis di sini. Wadhalika, dan itu semua tadi itu orang-orang yang mau masuk Islam itu, anna fil mukallafina, sesungguhnya ada orang-orang yang mukallaf min ghairi Arab, daripada selain orang-orang Arab. Sopoman, orang layah sun, yang tidak paseh, tidak bagus. Opo anutku bi kalimat syahadah. Mereka itu tidak bagus, tidak paseh untuk mengucapkan kalimat syahadah. Ya.
Kadang-kadang orang-orang ya nun sewu ya, orang-orang di kampung-kampung di daerah saya itu kadang-kadang ngomong la ilaha illallah itu ngomongnya la ilaha illallah. Fala yafham maknahuma wala yafham maknahuma. Dan orang itu sudah nggak fasih dan dia sudah nggak paham maknanya syahadah itu apa. Faida ibtala'at dakwatun. Maka ketika telah sampai kepada mereka tersebut ada penjelasan tentang makna kalimat syahadah itu. Fa'awwalu wajibi alaihi, maka kewajiban yang awal atas orang tersebut ikut ta'allumuhuma wa fahmu maknahuma, yaitu dia itu belajar dan memahami makna kalimat syahadah. Ya seperti saya lah, atau seperti siapapun yang jenengan paham itu, bahwasanya saya itu bahasa Arab saya itu pelat, susah saya itu kalau mau ngomong bahasa Arab sesuai dengan makhraj hurufnya. Saya juga nggak begitu ngerti-ngerti amat tentang makna kalimat tauhid itu. Tapi ya saya sudah ada dakwah bahwasanya Muhammad itu benar dan semisalnya saya lahir dari lingkungan Islam. Maka saya itu wajib belajar dan memahami akan makna keduanya. Dan alhamdulillah kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini itu adalah dalam rangka untuk mengajari kita dan memahamkan kita akan makna kalimat syahadat. Liyumkinuhu au liyumkinahu, agar supaya bisa bagi orang tersebut mukallaf tadi yang ajami opo al-iqraru bihima, dia itu mengikrarkan dengan dua kalimat syahadat. Musaddiqan bimadmumiha, karena dia itu membenarkan apa yang terkandung dalam kalimat syahadah. Fa'innahu, karena sesungguhnya kalimat syahadah itu wasilatun, sebuah wasilah, ilama huwal maksud, karena yang terkandung dalam kalimat syahadah itu, atau karena kalimat syahadah itu adalah sebagai wasilah terhadap apa yang dimaksudkan bidati kelawan dat, kelawan Allah tabaraka wa ta'ala, kepada makhluk yang, kepada maksud yang sebenarnya. Wahwa, dan bermula adat dan bermula maksud bidat, maksud yang hakiki, maksud yang substansial daripada kalimat syahadah, iku isbatu kulli kalama lillah, yaitu mengisbatkan, menetapkan segala sesuatu yang sempurna bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa naf'i kulli naqsin anhu ta'ala, dan menafikan setiap sesuatu yang naqas, yang kurang daripada Allah Ta'ala. Dan jangan dibayangkan ya, nakasnya Gusti Allah itu seperti nakasnya kita. Jangan dibayangkan kesempurnaan Allah itu seperti kesempurnaan manusia. Nah, kalau kesempurnaannya manusia itu ya jangkep, utuh, seperti saya, jenengan, dan misalnya lengkap tubuh dan dasarnya, tidak kurang satu apapun. Allah Ta'ala itu tidak seperti itu. Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai. Tuhan itu kalau kata orang Jawa dulu itu, kalau dekat sampean nggak bisa megang, tapi kalau jauh Anda nggak bisa nyiumnya. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menggambarkan di dunia ini tentang kemahaan Tuhan kecuali Allah Ta'ala sendiri. Tapi kalau mengisbatkan, memutlakkan, memutuskan, menemukan adanya Tuhan yang benar, adanya Tuhan yang menguasai alam semesta ini, itu akan masih bisa. Tapi lebih banyak daripada itu, tentunya ya Allah Ta'ala sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat qadariyah. Wa isbatu ma yajibu lirrasuli, dan untuk menetapkan sesuatu
yang wajib, sifat-sifat wajib bagi Rasul. Dimaksud wajib itu ya dia harus ada pada diri Rasul, sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Semuanya harus ada pada diri Rasul. Rasul tidak mungkin bukan manusia yang mempunyai 4 kriteria sifat itu semua. Minasifati sanging sifat. Wa ma akhbarahu, dan yang dikabarkan oleh Rasul daripada sifat-sifat itu atau daripada tentang Allah. Wa nafyu ma yakdahu lahu, dan menafikan apa yang tercela bagi Rasul atau bagi Allah juga. Fi maratibihi, di dalam martabat kenabian. Menafikan segala perkara-perkara yang sekiranya perkara itu tidak mungkin ada pada Nabi, ataupun perkara itu akan menghalangi tugas-tugas kenabian. Ya banyak contohnya. Misalkan Nabi itu kena penyakit kudis sehingga dia tidak bisa berdakwah, orang-orang menjauh. Atau Nabi itu bisu. Nggak mungkin Nabi itu berkhianat. Nggak mungkin Nabi itu EQ-nya rendah. Nggak mungkin. Karena kalau seandainya itu semua ada pada Nabi, masyarakat akan menjauh. Tapi kalau sifat-sifat kemanusiaan yang lumrah manusia biasa, lupa, sakit ringan, kemudian merasakan jatuh cinta, kemudian senang, susah, itu ada dalam Nabi SAW. Wala budda liman yuridu dukhula fil Islam, dan orang kenal harus bagi orang yang kepingin masuk agama Islam. Min ayantuqa ayuntiqa bisyahadataini, dia harus mengucapkan kalimat syahadat. Wa min lafdin, dan lafadznya itu asyhadu wa takriruhu wa asyhadu wa takriri wala yakfi ibdalu lafzi asyhadu bi ghairihi. Orang kalau masuk Islam itu harus dia dengan redaksi asyhadu, karena asyhadu itu dalam bahasa Arab dia tidak mungkin, makna daripada asyhadu itu dia tidak mungkin digantikan oleh sesuatu yang lain. Yang dimaksud asyhadu, saya bersaksi, itu bukan sampean melihat Allah, tidak. Melihat Allah dengan mata kepala atau apalah, enggak. Saksi itu ada saksi ahli, ada saksi peristiwa, saksi mata. Nah, yang Allah Ta'ala tuntut daripada kita itu adalah kita menjadi saksi ahli ketiadaan Tuhan selain Allah Ta'ala. Ya jalannya Anda menjadi saksi ahli, ya banyak gitu. Dengan ilmu yang Anda punya, dengan Anda bertafakur melihat alam semesta dan semisalnya. Nah, itu yang mengantarkan Anda menjadi saksi ahli. Tuh. Jadi syahadat itu ya harus diilmoni gitu. Dan ini penting ya. Perkara mengislamkan orang ini penting. Ada bab-bab fikih yang harus kita taati. Misalkan, dan mengislamkan orang itu harus takrir. Takrir itu maknanya harus cepat-cepat gitu. Tidak boleh kita misalkan ketemu ada orang nih, saya mau minta Islam, mau masuk Islam. Oh iya, masuk Islam tuh caranya baca syahadat. Ya kita tanya saja sederhana, dipaksa atau enggak masuknya? Dipaksa. Enggak, kalau enggak dipaksa langsung disyahadatkan ketika. Karena apa? Dikhawatirkan ketika orang itu wafat sebelum membaca syahadah, maka Anda itu turut membantu dalam mematikan orang dalam keadaan husnul khotimah, su'ul khotimah, dalam keadaan kafir. Orang itu yang mestinya bisa mengucapkan syahadah pada saat itu, kita buat acara seremonial, kita buat ini, itu, dan semisalnya. Kemudian setelah itu dia wafat.
mendukung kekafiran itu. Ketika Anda melamakan orang untuk bersyahadat, yang mau bersyahadat, menunda-nunda itu semua, menunda-nunda orang yang mau bersyahadat, maka Anda itu sama dengan untuk menyokong kekafiran. Famakna asyhadu an la ilaha illallah, makna asyhadu an la ilaha illallah iku ai aqra'u bilisani, yaitu ai akirru bilisani, yaitu saya itu menetapkan dengan lisanku, wa asdiqu bil qalbi, dan saya mengimani dan saya membenarkan dalam hati saya, mempercayai dalam hati saya, annahu la mustahiqon, sesungguhnya tidak ada yang berhak lil ibadah diibadahi, fil waqi mau fil maqi di dalam kenyataan, mau judun yang ada, illa Allah, kecuali hanya Allah saja. Fansib maka maka aku ini menisbahkan akan Allah kepada Allah, ila wahdaniyah, pada sifatnya yang wahdaniyah, fil uluhiyati, dalam uluhiyahnya. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu akirru bil lisani wa asdiqu bil qalbi anna Muhammadan Rasulullah lil khalqi kafatan. Seluruhnya. Fa'ansi risalah tali sayyidina Muhammad, maka aku menisbahkan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mab'usun ila kulli khalqi hatta hayawanat wan nabatat wal jamadat. Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh makhluk, hatta kepada benda-benda yang jamadat, yang dia itu tidak mempunyai irodah, dia tidak mempunyai nyawa. Wal hayawan, makhluk hidup semuanya. Wan nabatat, dan tumbuhan-tumbuhan. Jadi makna daripada syahadah kepada Allah, yang pertama adalah kita itu mengikrarkan dalam hati kita, dan kita meyakini, mengikrarkan dalam lisan kita meyakini dalam hati kita, dan kita itu menisbahkan kita itu meyakini, kita itu meletakkan, kita itu menundukkan segala daya akal pikiran kita pada ketauhidan Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan kepada Nabi Muhammad. Kita meyakini dalam hati kalau Nabi Muhammad itu Rasul. Kita mengucapkan, mengikrarkan dalam lisan kita kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasul, dan kita menundukkan ego kita, nafsu kita, diri kita, semua kehidupan kita itu pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla makhlukin hayyin, karena sesungguhnya seorang makhluk, seluruh manusia yang hidup, alimin, yang dia itu punya potensi untuk mengetahui. Wa intafawatil maratibu hayati, walaupun tafawat bedo-bedo opo maratibu hayatihim, kehidupan mereka, spesies mereka, ekosistem mereka, wa idrokatiha, dan ya lingkungan mereka, fasoha ayyukallifa taklifan, maka sah makhluk hidup itu semua untuk dibebani sebuah syariat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bihasabihalihi, dengan mengikuti keadaan mereka masing-masing. Fa innal insana, maka sesungguhnya sopo al insana, manusia, mukallafa, yang mukallaf, yahtalifu takhlifal ifrati, mereka itu berbeda-beda kewajibannya masing-masing.
bihasabi ikhtilafi ahwalihim fil waqi' fil wasi, dengan mengikuti perbedaan keadaan mereka masing-masing yang luas. Seorang pedagang, ya taklifnya dia mempelajari perdagangan. Dia belajar dagang yang sah menurut syariat itu kayak gimana sih? Dagang yang boten sah menurut syariat itu kayak gimana? Pelajar juga begitu, dokter juga begitu. Semuanya wajib untuk mengilmui di bidang dia masing-masing dan mencari legalitasnya dalam syariat Allah dan menempuhnya. Makanya dikatakan afdalul ilmi ilmun hal. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu hal. Nah, kalau dalam taklim muta'alim itu ditafsirkan sebagai fikih. Wa afdalul a'mal, dan sebaik-baik perbuatan adalah hifdul hal, menjaga ahwal kita, menjaga keadaan kita, membaca kondisi kita, mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan peran yang kita lakukan masing-masing di dunia ini. Ya, ikhtiaron, taklif tersebut itu ikhtiaron, dengan pilihan dia. Kayak sampean jadi pelajar, itu kan pilihan Anda ya. Saya jadi seorang suami, misalnya, pilihan saya. Istri saya jadi seorang istri, pilihan dia. Makna kata apa? Dia bisa memilih untuk tidak menjadi istri, dia bisa memilih untuk tidak nikah. Sampean juga begitu. Bisa memilih untuk tidak belajar, untuk tidak menjadi pelajar, Anda bisa langsung bekerja dan semisalnya. Itu taklif yang ikhtiar. Wa ittiroron, dan taklif yang terpaksa dia. Ya, terpaksa tuh ya seperti kelahiran sebagai orang Indonesia, sebagai laki-laki dan semisalnya itu ittiror. Kita nggak bisa nolak. Fayubahu moko boleh, diperbolehkan, lihada mayahrumu ala daka, di dalam keadaan yang darurat itu yubahu, diperbolehkan untuk mengkonsumsi, melakukan sesuatu yang haram. Makanya dikatakan kaidah fikih itu ad-daruratu tubihul mahdhur. Sesuatu yang darurat itu diperbolehkan. Di dalam keadaan yang darurat, Anda itu boleh melakukan sesuatu yang haram. Tapi ad-darurah itu yang kayak gimana? Ini penting. Ad-darurah itu, keadaan darurat itu adalah keadaan di mana diri jenengan itu terancam. Anda tidak akan bisa melangsungkan kehidupan kecuali dengan melakukan itu. Itu darurat. Bukan berarti misalkan saya kerja jual ganja misalkan. Kalau nggak jual ganja saya nggak makan. Itu bukan darurat. Gitu. Karena apa? Ada kerjaan lain. Anda bisa memilih misalkan menjadi tukang becak misalkan, menjadi kuli bangunan, menjadi freelance, menjadi get dan semisal. Itu halal. Kenapa Anda tidak memilih itu? Anda memilih jual ganja. Walaupun dari segi bayaran sedikit. Loh, kalau nggak ada uang kan nggak hidup. Ya buktinya orang-orang yang kerja di sana, dia masih hidup-hidup aja zaman sekarang. Itu bukan darurat, itu darurat yang dibuat-buat. Tapi yang namanya darurat itu adalah sesuatu yang mengancam diri sampean. Misalkan kamu di hutan, kamu nggak makan, terus adanya itu cuma babi tok misalkan. Kalau kamu nggak makan, ya kamu mati. Ya udah kita cari babi. Darurat, gitu loh. Jiwa Anda terancam di sana. Misalkan polisi, kalau dia nggak bunuh penjahat itu, dia terancam. Ya dia diperbolehkan untuk menggunakan bedil, untuk nembak dan semisalnya. Wa ala hada, dan atas kaidah ini, fakis maka analogikan baqiyatul ahkam, akan semua hukum-hukum. Wa fi hadisin, dan di dalam hadis. Masuk itu ora diburu,
Apa sayyidatun, apa sayyidun, buruan. Wala uddidat adon, dan tidak nempel apa adon, pang, cabang gitu loh. Wala kutiat, dan tidak akan terputus. Apa wasijatun, sama pang, cabang. Ya cabang pohon itu loh, rantai pohon itu. Illa, kecuali bikilati tasbih, kecuali mereka itu bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dalam surah Al-Jum'ah itu dikatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal malikul qudusul azizul hakim. Jadi segala sesuatu yang selain kita itu katanya Quran itu difirmankan bahwasanya semuanya yang ada di dunia ini itu bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyucikan Allah. Dan kalau orang mutakalimin berpikir ini sangat mudah sekali. Kalau sampean melihat, makanya sifat salbiyah itu, kan salbiyah itu diartikan salb. Salb itu kan menyambut. Artinya apa? Anda menyambut sesuatu yang tidak layak kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari itu Anda menetapkan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Ya, semua yang ada di dunia ini adalah penampakan daripada lawannya sifat salbiyah. Kalau sudah seperti itu, menyadari itu, ya semua subhanallah. Saya misalkan, saya satu kan, satu. Bisa nggak saya dikatakan wahdan? Ya nggak bisa. Saya nggak bisa dikatakan esa. Saya cuma satu aja. Karena banyak yang menyerupai saya. Dari segi fisik, penampilan, dan semuanya baik. Saya dikatakan kidam, nggak bisa. Saya itu hadis, saya lahir kok. Nah, seperti itu. Orang ilmu kalam itu sangat gampang sekali. Orang yang menggeluti tauhid, menggeluti ilmu kalam, orang yang bertasawuf, orang yang hidup berangkat dari keyakinan dia terhadap kalam akidah kita ini, dia sangat mudah sekali untuk bertasawuf. Wahada ya dulu, dan sesungguhnya perkara hadis ini menunjukkan ala anna taklifa li syairil asya, sesungguhnya taklif syariat, pembebanan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu untuk seluruh sesuatu. Itu adalah kathiratu tasbih, seluruh sesuatu. Jadi syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dibebankan kepada makhluk selain kita itu adalah dengan memperbanyak tasbih. Faman qassara fima kullifa bihi, barang siapa faminal qasrin, dan daripada untuk menyingkat waktu saja, fima terhadap barang kallafa bihi yang dibebankan seseorang itu, Jauzi seorang ibu Jauzi itu Jusufi, sebentar ya. Jauzi, faman kullifa bihi, dan sesuatu yang dibebani kepada manusia. Jauzi, nah ini saya nggak tahu ini artinya, saya butuh tola'ah. Bima, kelawan barang, yak tadihi al adl ilahi wa ya'fu an katsir. Fama kullifa bihi jawazi. Nah itu. Fama kullifa bihi, dan segala sesuatu yang taklif ya, yang dibebankan kepada Allah. Jawazi, dia itu sifatnya jaiz, termasuk kewenangan Allah, gitu loh maksudnya. Bima yaktadihi al-adlu, terhadap sesuatu kadang-kadang Allah Ta'ala itu memutuskan dengan sifatnya al-adlul ilahi, dengan sesuatu yang keadilan benar. Jadi betul-betul adil Allah Ta'ala. Wa ya'fu an katsirin, dan boleh jadi Allah Ta'ala itu menghapus atau memaafkan sesuatu yang lain. Maksudnya apa? Dalam syariah
Ada sesuatu yang namanya halal, ada sesuatu yang namanya haram. Perkara yang halal itu adalah perkara yang dampaknya daripada hukum kehalalan itu seorang yang mengerjakan halal dapat pahala. Seseorang yang meninggalkan yang halal dapat pahala. Begitu pula dengan yang haram. Seseorang yang mengerjakan yang haram dapat dosa. Meninggalkan yang haram dapat pahala. Tetapi pemberian pahala kepada orang yang taat ataupun pemberian dosa siksa kepada orang yang haram itu masih dalam kewenangan Tuhan. Bukan berarti kalau Anda melakukan keharaman, Allah Ta'ala itu harus menghukum Anda. Boleh jadi Allah Ta'ala memaafkan ketika Anda melakukan keharaman itu. Begitu pula dengan pahala. Boleh jadi saat Anda melakukan pahala itu tidak lantas Allah Ta'ala wajib memasukkan Anda ke surga. Tidak. Boleh jadi Anda itu dimasukkan ke neraka. Ya bisa-bisa saja. Makanya masuk surga itu bukan karena amal kita. Tapi masuk surga itu karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi itu bukan sebuah keharusan. Makanya kalau dalam ibadah itu ada nufud dan i'tidad. Ada i'tidad tapi nggak ada nufud. Kan i'tidad itu menunaikan secara bahasa. Dan jenengan semua kan kalau sholat kan usolli fardhu asri arba'a rakaatani rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi dalam ibadah itu bahasanya adaan. Artinya adaan itu apa? Saya sudah menunaikan. Kalau zaman sudah menunaikan, Anda tidak wajib qadha. Bukan berarti sama tidak dosa. Bukan berarti sama harus berpahala. Tapi kamu tidak wajib qadha. Beda dengan muamalah. Muamalah itu term yang digunakan adalah tanfid, terlaksana. Kalau saya bermuamalah dengan jenengan misalkan dalam urusan jual beli HP sampean sama jual ke saya dengan harga 1000 tele. Saya sudah bayar 1000 tele ke kamu. Maka ketika saya bayar 1000 tele sesuai dengan kesepakatan, HP yang ada di tangan Anda itu sudah otomatis harus jadi milik saya. Kalau tidak jadi milik saya, kita bisa berantem. Gitu. Saya bisa menaikkan kasusnya dengan itu ke pengadilan. Itu dampak dari muamalah. Ada kepastian, ada keharusan ketika salah satu daripada kedua belah pihak sudah ditunaikan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Maka otomatis pihak yang satunya itu harus memberikan kewajibannya. Tapi kalau dalam ibadah tidak. Itu loh maksudnya. Fa'lam, maka ketahuilah. Annal mabahisa hadhil fan, sesungguhnya yang dibahas dalam ilmu akidah itu salah sah. Ini saya kalau kebanyakan ngomong nanti waktunya habis ini nanti. Ini masih ada apa enggak waktunya? Atau mau diteruskan satu baris itu? Iya Gus, tanggung beresin sampai akhir. Fa'lam annal mabahisa hadhil fan, sesungguhnya pembahasan fan akidah, fan tauhid itu salah satu aksamin. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, kamu kalau belajar ilmu tauhid itu apa sih yang harus kamu imani? Ilahiyah. Ilahiyatun. Ilahiyat itu bukan jurusan. Ilahiyat itu pengetahuan Anda tentang Allah. Wahya masailu. Dan bermula ilahiyat itu ialah masail. Perkara-perkara. Masalah-masalah. Al-mabhusu yang dibahas fiha al-mabhusu fiha, tak lihat di sini.
mabhusu fiha, di dalamnya amma yajibu lillahi ta'ala, sesuatu yang ada harus pada Allah, wa ma yastahilu, dan sesuatu yang tidak boleh ada pada Allah, harus tidak ada, wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan sesuatu yang wenang boleh ada sama Allah, boleh tidak ada. Wan nubuatu, dan nubuat, perkara-perkara yang mencakup kenabian. Wahia masailu, dan kenabian itu adalah masalah-masalah mabhusu fiha, mabhusu yang dibahas di dalamnya, amma yajibu lirrasul, sifat wajib bagi rasul, wa ma yastahilu alaihim, sifat mustahil atas rasul, wa ma yajuzu fi haqqihim, dan sesuatu yang wenang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu, dan yang dimaksud perkara yang wajib itu maknanya layak balu intifa'u, dia itu tidak boleh tidak ada. Wal mustahilu malayak balu subutu, mustahil itu sesuatu yang tidak boleh ada. Wal jaisu, dan jais itu mayak balu subutu, yang boleh ada tarotan di sesuatu waktu. Wal intifa'u, dan dia juga boleh tidak ada tarotan di suatu waktu yang lain. Waqad bada'tu bil ilahiyat, dan sesungguhnya saya memulai pembahasan saya ini dengan ilahiyat, li'annaha, karena sungguhnya pembahasan ilahiyat itu asroful aksam, yang paling mulia daripada pembahasan-pembahasan yang ada. Fakultu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan di sini karena pembahasannya sudah selesai, nanti kalau dibahas lagi malah panjang lagi. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gus Yuda yang memberikan ilmunya, Mas. Terima kasih, jelas sekali, Mas, tadi. Alhamdulillah. Baik. Besok dilanjutkan dengan pengajian dari Mas Fauzan. Kitab Fikih Safinah. Baik, terima kasih yang telah hadir, para Nahdiyin wa Nahdiyat. Sampai ketemu besok hari. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.